Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Sampurna, NPM 2359201107. Sebelumnya, materi telah disampaikan oleh dosen Bu Yuni Elmitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai etika kerja dan budaya organisasi. Materi ini penting bagi kita sebagai mahasiswa magang karena selama berada di lingkungan kerja, kita tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan budaya organisasi. Yang kedua, apa itu etika kerja? Etika kerja adalah sikap dan perilaku yang ditunjukkan bagaimana seseorang menjalankan pekerjaan secara baik, bertanggung jawab, dan profesional. Dalam kegiatan magang, etika kerja dapat terlihat dari datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, menghormati pembimbing dan rekan kerja, berkomunikasi dengan sopan, menjaga kepercayaan yang diberikan, tidak menyalahgunakan fasilitas atau informasi perusahaan, mau menerima kritik dan saran. Intinya, kemampuan kita magang penting, tetapi sikap dan cara kita bekerja juga sangat menentukan penilaian selama magang. Yang ketiga, mengapa etika kerja penting? Etika kerja penting karena mahasiswa magang membawa nama diri sendiri, kampus, dan program studi. Perilaku yang baik dapat membangun kepercayaan dari perusahaan atau intensi membuat komunikasi dengan rekan kerja lebih mudah, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membantu pekerjaan berjalan lebih efektif, menjaga nama baik universitas. Sebaliknya, perilaku tidak disiplin atau tidak bertanggung jawab dapat memberikan kesan negatif bukan hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada institusi pendidikan. Yang keempat, prinsip-prinsip etika kerja. Ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan selama magang. A. Disiplin. Disiplin berarti mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditentukan. Contohnya, datang sesuai jam kerja, mengikuti aturan berpakaian, mengikuti prosedur kerja, menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu. B. Tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika mengalami kesulitan, jangan hilang atau mengabaikan tugas. Sampaikan kepada pembimbing dan tanyakan solusi yang tepat. Yang ketiga, integritas. Integritas berarti bersikap jujur, dapat dipercaya. Contohnya, tidak memalsukan laporan, tidak mengakui pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri, tidak memanipulasi data, mengakui kesalahan apabila melakukan kesalahan. D. Profesionalisme. Profesionalisme berarti mampu menjaga sikap dan kualitas pekerjaan meskipun berada dalam situasi yang berbeda. Mahasiswa harus mampu memisahkan masalah pribadi dan pekerjaan dalam tetap menjaga komunikasi yang baik. 5. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai kebiasaan, aturan, dan cara bekerja yang berkembang dalam suatu organisasi. Setiap perusahaan atau instansi dapat memiliki budaya yang berbeda. Contohnya, ada organisasi yang sangat formal, ada organisasi yang komunikasinya lebih santai, ada yang mengutamakan kerjasama tim, dan ada yang menekankan ketepatan waktu. Ada yang menggunakan komunikasi melalui grup atau aplikasi tertentu. Sebagai mahasiswa magang dan harus mampu mengamati, memahami, dan menyesuaikan diri dengan budaya organisasi selama tidak bertentangan dengan aturan dan etika. 6. Cara beradaptasi dengan budaya organisasi. Ketika pertama kali masuk ke tempat magang, jangan langsung berasumsi bahwa cara kerja di sana sama dengan lingkungan kampus. Beberapa hal yang dapat dilakukan: mengamati lingkungan, memperhatikan bagaimana pegawai berkomunikasi, bekerja, berpakaian, dan menyelesaikan masalah. Bertanya jika belum memahami. Jangan takut bertanya, lebih baik bertanya daripada melakukan kesalahan karena tidak memahami prosedur. Yang kedua, menghormati aturan. Aturan yang berlaku di tempat magang termasuk aturan jam kerja, penguasaan fasilitas, dan komunikasi. Yang keempat, menjaga komunikasi menggunakan bahasa yang sopan kepada pembimbing, pegawai, maupun sesama mahasiswa. Yang kelima, bersikap fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang ketujuh, etika berkomunikasi di tempat magang. Komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam dunia kerja. Saat berbicara dengan pembimbing, contohnya, permisi Pak atau Bu, yang ingin memastikan
mengenai tugas yang diberikan. Apakah langkah yang saya lakukan sudah sesuai? Lebih baik menggunakan kalimat seperti ini daripada ini tugasnya gimana. Saat mengalami masalah, jelaskan masalahnya, apa yang sudah dilakukan dan apa yang dibutuhkan. Contohnya, Pak, saya mengalami kendala pada sistem saat melakukan input data. Saya sudah mencoba langkah pertama dan kedua, tetapi masih muncul error. Mohon arahan untuk langkah selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa berusaha lebih baik dahulu sebelum minta bantuan. Etika menggunakan fasilitas organisasi. Fasilitas kantor yang diberikan pada mahasiswa harus digunakan untuk kepentingan, contohnya komputer kantor, internet, printer, akun perusahaan, ruang kerja, perangkat kerja lainnya. Hindari menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Selain itu, mahasiswa harus menjaga perangkat yang dipinjam dan melaporkan apabila terjadi kerusakan. Etika dalam menggunakan media sosial. Mahasiswa juga berhati-hati ketika menggunakan media sosial selama magang. Jangan sembarangan mengunggah foto, dokumen kantor, mengunggah informasi internal, memposting data pelanggan, memberikan screenshot sistem perusahaan, membicarakan masalah internal perusahaan di media sosial. Walaupun terlihat sederhana, informasi yang kita bagikan dapat berdampak terhadap reputasi dan kepercayaan organisasi. 10. Contoh situasi di tempat magang. Kasus seorang mahasiswa magang mendapatkan tugas dari pembimbing. Karena tugas tersebut cukup sulit, mahasiswa merasa tidak mampu menyelesaikannya. Kemudian ia diam dan tidak mengerjakan tugas tersebut sampai batas waktu berlalu. Yang ke-11, sikap yang harus dibawa saat magang. Datang tepat waktu, bekerja bertanggung jawab, berbicara sopan, bertanya jangan takut, diberi kritik terima dan perbaiki, melakukan kesalahan akui dan laporkan, menggunakan informasi, jaga kerahasiaannya, berada di lingkungan baru, beradaptasi. Kesimpulan, jadi apa kita simpulkan bahwa etika kerja dan budaya organisasi merupakan bagian penting dalam keberhasilan kegiatan magang. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki sikap disiplin. Selain itu, kita harus mampu beradaptasi dengan budaya organisasi di tempat magang dengan tahap mengikuti aturan berlaku. Demikian paparan materi etika kerja dan budaya organisasi. Saya Ahmad Fajar Sampurna. Semoga materi dapat bekal bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.